Kelihatan dah? Nyala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Baik, tadi kita sudah selesaikan apa yang disebutkan oleh mu'allif tentang haddu mashul yadain, batasan untuk apa? Untuk mengusap tangan ketika kita bertayamum. Yaitu pendapat yang rajih daripada para ulama adalah apa? Adalah yang wajib itu yang wajib itu adalah cuma mengusap dua telapak tangan saja, ya. Dan ini pendapat daripada Zahiriyah dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga apa? Dan juga mazhab daripada ulama hadis. Adapun jumhur ulama daripada mazhab Syafi'iyah dan juga Hanafiyah mengatakan wajibnya sampai ke siku. Tetapi dalil-dalil yang ada yang kuat menunjukkan bahwasanya yang wajib itu cuma telapak tangan saja, ya, dengan wajah. Tidak berubah. Ya, bukan sunnah, tapi boleh. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya tersebut, ya. Kenapa kita mengatakan tidak sunnah? Karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan sunnahnya melakukan hal tadi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu baca. Siapa yang baca? Bismillah. Al-mas'alatu tsaniyatu adadud darbat at-tayammumi. Talabal ulama'u fi adadid darbati 'ala as-su'id at-tayammumi. Faminhum man qala wahidatan wa minhum man qala isnatain walladhi qalu isnatain minhum man qala darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain wa humul jumhur. Wa idza qultu al-jumhur فالفقهاء الثلاثة معلولون فيهم أعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما أعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك والأحاديث متعارضة والقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه والذي في حديث عمار ثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا لكن هنا أحاديث فيها ضربتان فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء. Baik, ya, kita masuk pada masalah yang kedua tentang adadu darabatit tayammumi. Bilangan pukulan. Ya. Bilangan pukulan, maksudnya pukulan itu ya, bilangan mengambil tanah, ya, menepuk. Ya, maksudnya berapa kali kita melakukan tepukan ketika kita mau bertayamum. Baik, itu yang disebutkan adadu darabatit tayammumi. Baik, ya. Jumlah tepukan ketika tayamum. Maka beliau mengatakan, tapi ikhwan dirahmatillah subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, ya, khilaf berkaitan masalah ini sama khilaf yang tadi. Ya, khilafnya sama dengan khilaf yang tadi. Karena hadisnya dalilnya juga itu dalil yang tadi. Ya, berkaitan dengan masalah batasan mengusap tangan ketika tayamum. Tapi makanya ya, beliau mengatakan terjadi perselisihan para ulama tentang bilangan tepukan ala sa'idi lit tayammumi, ya, di atas apa? Di atas debu ketika bertayamum. Ya, di atas sa'id, ya. Afwan, saya terjemahkan debu kurang tepat. Pokoknya sa'id lah. Ya. Tapi kalau kita sering gunakan debu, ya. Nanti sebentar kita lihat benar enggak sa'id itu artinya debu. Baik. Ya.
hadis dalam ayat itu disebutkan apa? Sa'id. Baik. Maka beliau mengatakan faminhum man qala wahida. Di antara para ulama ada yang berpendapat apa? Tepukan cuma satu kali. Jadi siapa mereka? Seperti yang tadi kita katakan, yaitu dalam mazhab Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullahu taala, Zahiriyah dan juga ulamaul hadis. Mereka mengatakan bahwasanya bilangan ya tepukan di atas sa'id, ya di atas turab ketika kita bertayamum itu cuma satu kali. Ya. Cuma satu kali kita tepuk, ya. Bisa dipahami? Satu tepuk. Tepukan satu kali ini, ya, itu untuk digunakan mengusap wajah satu kali dan juga kedua telapak tangan. Baik. Jadi satu kali tepukan itu digunakan untuk mengusap wajah dan juga mengusap kedua telapak tangan. Saya bisa pahami sampai situ? Baik, itu pendapat daripada sebagian ulama seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, Zahiriyah dan juga ulamaul hadis. Kemudian beliau mengatakan, wa minhum man qala ithnatayn. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya tepukan itu dua kali. Ya, ketika kita bertayamum. Walladzina qalu ithnatayn, dan ulama yang berpendapat dua kali tepukan, minhum man qala. Di antara mereka ada yang berpendapat darbatan lil wajhi, satu pukulan atau satu tepukan itu diperuntukkan untuk cuma wajah saja. Right? Ya. Dan kemudian wadarbatan lil yadaini, dan satu pukulan yang lainnya atau tepukan yang lainnya untuk apa? Untuk kedua telapak tangan. Tuh, berarti ya ini pendapat jumhur ulama. Jadi mereka sampai ya tepukan pertama tepukan kedua itu untuk kedua tangan, ya. Sebagaimana pembahasan kita yang tadi, ya. Batasannya tentu mereka kan sampai ini dia, mirfaq, sampai siku. Berarti tepukan satunya wajah, ya. Kemudian tepukan yang lainnya adalah tangan, ya. Baik. Sudah? Sampai situ paham? Wa idza qultu wa humul jumhur, dan itu adalah pendapat jumhur. Baik, perhatikan. Wa idza qultu, ya, berkata Imam Ibn Rushd, jika saya mengatakan jumhur, maka fal fuqaha'u thalathah, yang saya maksudkan adalah fuqaha'u thalathah. Siapa itu? Minhum a'ni Malikan, Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Baik. Kalau beliau mengatakan jumhur, yang beliau maksudkan jumhur itu adalah siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa minhum man qala darbatani likulli wahidin minhuma. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya ya ada dua tepukan untuk kedua anggota tubuh tadi. Berarti dua tepukan untuk wajah, kemudian dua tepukan untuk tangan, ya, untuk tangan. Baik. Bisa dipahami sampai situ? Baik. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab terjadi perbedaan pendapat para ulama, annal ayata mujmalatun fi dzalika wal ahaditsu muta'aridatun. Baik. Karena kenapa? Ayat berkaitan dengan ayat tersebut kan mujmal, tidak menyebutkan tentang bilangan, begitu kan? Allah cuma menyebutkan apa? Famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Baik, usaplah wajah kalian dan juga kedua tangan kalian. Tapi mujmal, tidak, bilangannya tidak disebutkan. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, ataupun yang lainnya. Itu alasan pertamanya. Kemudian alasan berikutnya yaitu wal ahadits muta'aridatun. Hadis-hadis berkaitan masalah tepukan Nabi ketika tayamum itu saling kontradiktif. Tapi maksudnya kontradiktif yang kita bahas tadi, hadis Ammar, hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih daripada hadis Ammar itu beliau menyebutkan Nabi cuma memukul satu kali tepukan, ya, memukul satu kali tepukan di tanah, kemudian mengusap dengan pukulan tadi itu, tepukan satu kali tadi itu, Nabi mengusap dua anggota tubuhnya, yaitu wajah dengan kedua telapak tangan. Itu hadisnya. Baik. Hadis Ammar, dan itu hadis yang sahih. Ya, riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ya. Begitu, dan hadis yang bertentangan dengannya adalah hadis-hadis yang dhaif yang kita sebutkan tadi. Baik. Yaitu hadis bahwasanya di sini dalam dari sahabat Abdullah bin Umar, dan beliau mengatakan at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dua kali tepukan. Ya, tepukan untuk wajah
ya, dan juga tepukan untuk kedua tangan sampai ke siku. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya itu hadis adalah hadis yang dhaif, ya. Sebagaimana tadi kita sudah nukilkan ucapan daripada Imam Ibnu Hajar bahwasanya hadis yang sahih berkaitan dengan tayamum cuma dua, hadis Ammar, ya, dan juga hadis apa satunya, hadis Juhaim. Taib, sudah berarti taib, ya. Berkaitan dengan masalah itu hadis yang benarnya adalah cuma satu kali tepukan saja. Kemudian apa lagi? Mana dia? Taib, juga sebabnya, ya. Alasan berikutnya adalah qiyasu tayammumi 'alal wudu fi jami'i ahwali ghairu muttafaqin alaihi, dan mengkiaskan tayamum terhadap wudu, ya, pada semua keadaan dia, ya, itu tidak disepakati oleh para ulama. Maksudnya apa? Ya. Sebagian para yang mengatakan bahwasanya, ya, dua kali tepukan, ya, tepukan untuk wajah dan tepukan untuk tangan, seperti yang kita anukan, ya, dalam wudu, ya, basuhan ketika kita mencuci wajah kita, betul? Kita menggunakan air, paham nggak? Kita gunakan air, maka air yang sudah digunakan di membasuh tadi itu tidak boleh digunakan untuk membasuh anggota tubuh yang lain. Bisa pahami? Ketika kita berwudu, kita mencuci wajah kita, kemudian bekas cucian wajah kita tadi, boleh nggak kita cuci pakai tangan kita? Kita untuk cuci tangan kita? Tidak boleh. Nah, sebabnya karena itu sebabnya air mustamal. Kalau dalam ini bisa dipahami nggak? Yang satu kalian ini, bukan yang sunnah, yang dua kali, yang tiga kali, yang satu. Ya. Anda tanya tuh, Abu Maryam. Ya. Anda tadi habis cuci wajah saya, pakai air. Kemudian bilasan pertama kan yang wajibnya cuma satu kali kan? Kemudian saya gunakan itu tadi, masih ada air di tangan saya gunakan lagi bekas cucian tadi wajah saya gunakan cuci tangan saya. Boleh apa tidak? Menurut jumhur ulama. Abu. Baik. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Baik. Nah, itu dia. Ya. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Itu jadi air mustamal, tidak boleh dipakai. Baik. Maka dikiaskan juga dengan tayamum. Antum tadi pukul, baik, ya, menepuk di tanah, kemudian antum usap di wajah antum sudah pakai dia. Baru antum mau pakai lagi ke tangan, tidak boleh. Sebagaimana kias alal wudu, dikiaskan terhadap wudu. Paham ke maksudnya? Dikiaskan terhadap wudu, maka tidak boleh. Di sini juga salah satu penyebabnya, ya. Terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Mana dia? Kemudian setelah apa lagi? Mana sampai situ? Mana? Wallazi fi hadits Ammar as-sabit fi dzalika an innama huwa darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini ma'an. Dan pada hadis Ammar yang sahih, yang as-sabit as-sahih min dzalika berkaitan dengan jumlah tepukan, innama huwa darbatun wahidatun, dia itu apa? Cuma satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan bersamaan. Jadi satu kali tepukan itu dipakai untuk mengusap wajah dan bukan ini telapak tangan. Ya, ini pendapat yang ini. Bukan sampai sikut, sampai telapak tangan saja secara bersamaan. Sudah paham sampai situ? Lakin hahuna haditsu fiha darbatani. Tetapi ya, berkaitan masalah ini ada hadis-hadis, ya. Dalam hadis tersebut menjelaskan adanya dua kali pukulan, dan kita sudah sebutkan bahwasanya hadisnya dhaif berkaitan dengan masalah dua pukulan tadi, dan juga berkaitan dengan masalah mengusap sampai ke siku. Karena perhatikan ya ikhwan, ya, hadis
yang digunakan oleh jumhur ulama sampai mengusap tangan itu sampai ke siku, dan juga tentang pendapat ulama jumhur ulama juga mengatakan 2 pukulan itu satu hadis. Ya. Satu hadis. Maksudnya dalam satu teks. Ya. Yaitu sebagaimana yang disebutkan tadi sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya tayamum itu ada 2 kali pukulan atau tepukan 1 kali untuk wajah, kemudian tepukan 1 kali lagi untuk tangan sampai ke siku. Itulah dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, dan itu kita katakan tadi hadisnya dhaif, dan sudah disebutkan, kita sudah nukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadis-hadis berkaitan masalah tersebut adalah hadis yang dhaif. Sudah paham sampai sini enggak? Tidak, itu dia wudu. Tidak bisa dikiaskan. Tidak masuk dia. Ya, tidak bisa dikiaskan dia. Karena dia hukumnya ini berbeda. Dari saja hukum saja, kalau di situ kan mencuci, wudu itu dia hukumnya, makanya salah satu ditolaknya gitu kan, hukumnya berbeda. Satu hukumnya mencuci, satu hukumnya Al-masuk. Makanya ketika dibantahnya jumhur yang mau mengkiaskan salah satu itu bukan cuma karena bertentangan dengan hadis, tapi karena hukumnya itu bagaimana caranya untuk mengkiaskan dengan dua hukum yang berbeda walaupun ilahnya sama, alasannya sebabnya sama, yaitu untuk sholat, tapi karena hukumnya berbeda. Jadi tidak bisa dikiaskan. Kalau beliau mengatakan farajjahal jumhur hadhil ahaditsu. Baik, maka jumhur merojikan hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis mana? Yang mana? Hah? Coba antum sebut. Hadis yang mana? Selain hadis apa? Baik, iya selain hadis Ammar, ya. Sekarang antum bilang tadi hadis Ammar gitu kan. Selain hadis Ammar yang mengatakan itu tadi, ya, 2 kali tepukan sampai ke siku, ya. Maka jumhur menguatkan hadis-hadis tersebut. Kenapa? Alasannya lima kani qiyasi tayammumi 'alal wudu. Karena kedudukan kias tayamum terhadap wudu, karena mengkiaskan tayamum terhadap wudu. Sekali lagi, bagaimana metode kiasnya itu tadi? Ya, yaitu ketika berwudu tidak boleh, ya, bekas kita mengusap wajah kita, kita gunakan untuk mengusap atau mencuci tangan. Kita habis mencuci wajah, bekas airnya itu kita cuci tangan kita gunakan, tidak boleh. Ya, bisa dipahami enggak? Tidak boleh. Maka karena di wudu tidak boleh, kan tayamum ini badalan anil wudu, betul kan? Pengganti daripada wudu. Kita kiaskan juga. Berarti kalau antum sudah pukul tadi tangan, ya, 1 kali pukulan, antum sudah usap di wajah antum, yang di tangan ini sudah terpakai. Ya. Antum tidak boleh juga pakai pada anggota yang lain. Maka kita mengatakan maka kias tersebut adalah kias yang tidak tepat. Karena kenapa? Menyelisihi dalil. Dalil sudah ada. Ya, tidak ada kias kalau sudah ada ya, dalil. Tidak bisa kita menggunakan kias ketika sudah ada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat daripada ulama yang mengatakan bahwasanya pukulan cukup 1 kali. Baik, sudah selesai. Apa itu? Baik. Seperti yang tadi disebutkan berkaitan dengan ini, itu Imam Ahmad tadi berkaitan dengan masalah sampai ke sini, dia mengatakan mubah. Baik, bukan sunnah. Perhatikan. Ya, kata-kata sunnah kan berarti ada anjuran. Baik. Ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara tidak ada hadis yang menganjurkan hal tersebut. Hadis-hadis yang berkaitan tentang Nabi 2 kali pukulan ataupun sampai ke siku, itu hadis dhaif semuanya, tidak bisa dijadikan landasan berdalil, seperti yang dikatakan juga oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kalau mubah, berarti sah-sah saja. Ya. Bedakan ya, kita katakan sunnah dan mubah. Kalau mubah, ya, tidak ada anjuran dia. Antum melakukan dengan tidak lakukan sama saja, 50-50. Baik? Udah? Apa? Sudah pasti. Ya, antum apa? Untuk apa?
untuk ya bagaimana antum mau sampaikan kalau tidak antum? Enggak. Apa? Wal masah, wamsahu. Baik. Allah kan mengatakan wamsahu bi apa? Bi wujuhikum wa aydikum min. Usaplah wajah kalian. Perintahnya mengusap. Bukan antum pergi di belakangnya apa? Ada debu ada debu yang berterbangan, antum pasang wajah antum begitu, baru antum pasang lagi begini. Tidak sah itu antum tayamum. Tapi harus dengan al-masah. Dan masa itu antum tentunya harus mengambil terlebih dahulu apa? Debu tadi dengan memukulkan tangan. Nah, itu disendaan itu. Pendalilannya tidak ada sama sekali ya. Dari mana anu itu yang 2 kali wajah 2 kali tangan kan? Anda belum dapatkan anu itu. Ya. Pendalilannya karena hadis-hadis yang anukan tadi cuma mengatakan dua kali saja. Ya. Untuk 1 wajah 1 tangan. Tapi sudah paham itu? Nah, apa itu? Wajah, semua wajah jelas. Kita sudah bahas tentang batasan wajah kemarin. Wajah, wujuhakum. Mana batasan wajah? Antum sudah sampai mana batasan wajah? Mana batasan wajah? Min manabitil sa'ar dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai tempat pertemuan 2 lihiyah. Ya, 2 ini dagu ini, sampai ini dia wajah. Ini panjangnya. Kalau kita ukuran panjang. Ya, kan itu sudah waktu pembahasan masalah wudu sudah dijelaskan tak? Bahwasanya dari Dari ini dia. Ya, tempat ini dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan ini dia, dagu ini dia, jenggot ini. Baik, sampai ini. Baik, itu panjangnya. Lebarnya mana? Minal uzun ilal uzun ini dia. Sampai ini al-bayad bainal uzun wal azhar, gitu kan? Ini kan azhar ini, 4-3-nya apa namanya? Ini cambang ini. Ya. Ini yang di belakangnya ini masih wajah. Jadi bukan cuma ini saja, tapi wajah itu sampai uzun. Ya. Ini dia wajah. Berarti ini harus diusap semuanya. Baik? Ya. Diusap semuanya. Jadi tidak bisa antum tidak bisa ya, cuma begini saja. Tapi wajah semuanya harus diusap. Baik. Sudah? Kita lanjut pembahasan yang baru. Isalut turabi ila a'dha'il tayammum. Ya. Yaitu apa? Mengenakan tanah ke anggota badan yang diusap ketika tayammum. Ya. Isalut turab, ya. Mengenakan atau menyampaikan tanah kepada anggota-anggota tayammum. Tapi anggota tayammum berapa? Jangan sampai antum ditanya anggota tayammum lupa. Kalau seperti begitu tuh antum ditanya anggota tayammum berapa, antum bilang saya tidak tahu. Ya Allah. Ini saya bilang antum lebih bagus bukan lebih terhormat orang yang tidak belajar daripada orang yang sudah belajar tapi dia tahu. Baik. Ini masalahnya masalah perkara-perkara yang keseharian kita berkaitan dengan sholat kita, ya. Jadi walaupun antum lulusan S2, lulusannya S2, mau lulusan S2 Timur Tengah, tapi kalau masalah itu tadi, masalah tayamum wudu antum ya lupa ingat, lupa ingat, gitu kan? Bahkan jangan lagi antum kalau ada yang kritisi antum anak baru belajar, dia kritisi antum jangan marah. Ya, misalkan ditanya anggota tayamum ada berapa? Antum sebutkan 3. Ada yang kritisi orang yang baru belajar. Baru antum mau bawa gelar antum. Antum siapa antum kritik anak? Ya kan? Antum belajar dari mana? Saya ini lulusan ini. Ya, bahkan lebih malu lagi kalau sudah lulusan universitas baru tidak tahu masalah itu, lebih paham anak SD. Ya, makanya ya ikhwan perhatikan ya. Antum belajar talabul ilmi itu bukan perkara yang mudah ya ikhwan. Ya, ini bukan, ada beban, ada tanggung jawab yang antum pikul di pundak antum. Ya. Jadi antum makanya jadi thalabul ilmi itu jangan cuma sekadar thalabul ilmi saja. Ya, namanya saya thalabul ilmi, tapi 0. Ya. Antum punya beban. Antum sudah menempuh jalan ini, antum jangan aneh. Yang antum anukan ini adalah warisannya para
para nabi. Makanya jangan antum setengah-setengah. Ya, antum betul-betul serius. Antum serius. Jangan cuma sekarang pernah belajar saja. Ya. Tapi apa? Setelah itu tidak tahu aib ya ikhwan, aib besar. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi antum, saya bilang, makanya itu anak kalau lihat ada orang lulusan mana saja, saya bilang, jangan tertipu dengan lulusan. Ya. Mau bilang mau sampai profesor, mau doktor, ya. Jangan mau dari lulus kampus mana saja. Tapi kalau ternyata dia itu tidak mencerminkan tentang kualitas yang ada di kampusnya, maka tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Bahkan malu sebenarnya. Ya. Antum malu. Paham? Ya, ini makanya saya bilang antum ya, jangan antum belajar begini, antum jangan ya, jangan asal-asalan. Antum belajar, pokoknya belajar, nanti datang baru baca lagi. Antum lagi datang baca lagi. Wan, saya bilang kalau antum datang, apalagi antum masih proses baru, kita maksudnya yang sudah lama belajar, ya, yang kita sudah berkali-kali baca, ini terus kita baca, ya. Kalau kita sudah 1 bulan saja kadang kita tidak merojaah, kita sudah lupa lagi, betul kan? Antum baca lagi, ya. Bedanya kitab yang kita baca ini dengan kitab-kitab yang lain yang sifatnya duniawi. Ini setiap kali antum baca, antum ikhlas niatkan, antum dapat pahala. Setiap semakin banyak antum baca, dapat pahala. Karena apa? Antum mempelajari agamanya Allah. Tapi bisa paham sampai sini? Ya. Makanya serius antum belajar. Baik. Nah, mushaf wajah, semuanya wajah itu dia. Ya. Semua wajah semuanya. Tidak antum tidak menyelah. Dia antum mushaf. Ya. Dia tidak mau salah-salah janggut begini cabang, tidak. Antum mushaf saja. Ya. Mengenakan usapan. Karena yang diperintahkan itu mengusap. Baik. Bukan tahlil. Sudah sampai sini paham? Ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjut pembahasan yang baru? Ada? Baik, maka beliau mengatakan ikhtalafa Syafi'i ya ma'a Malikin wa Abi Hanifah wa ghairihima fi wujubi tawsili turabi ila a'dha'i tayammumi falam yara dhalika Abu Hanifah wajiban wala Malikun ya wa ra'a dhalika Syafi'i wajiban. Bagaimana adapun berkaitan masalah ini ya mengenakan atau menyampaikan bahasanya apa tadi antum? Mengalirkan air, memindah apa? Tidak mengusap, mengenakan apa? Turab tanah ke wajah, baik? Mengenakan turab ya tanah ke wajah, ya. Apakah itu wajib ataukah tidak? Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Baik, Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam Ahmad rahimahullah taala, Hambali dan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Baik. Turab. Antum harus pindah, ada tanah yang antum pindahkan dari bumi ke wajah. Baik, itu maksudnya isol. Ya. Bisa dipahami? Ada tanah di tangan antum, itu ada tanah. Baik, itu wajib. Bisa paham saja? Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Imam Malik itu mengatakan tidak wajib. Baik. Saya maksudnya begini ya, Pak. Antum sekarang tayamum, ya. Antum tayamum, tapi tidak ada tanah debu di tangan antum. Ini isol turab maksudnya. Isol turab itu ada tanah di tangan antum atau debu. Tapi antum pindahkan sampaikan ke wajah antum atau ke anggota tubuh, itu dia namanya isol turab. Baik. Antum paham sampai situ juga gambarannya? Antum muka-muka bingung semua, ya, anak bingung juga. Antum paham nggak, Yuda? Apa antum paham? Ada debu yang antum bawa di tangan antum. Sekarang begini ya, ikhwan. Saya cuci tanganku sekarang. Tidak mungkin saya cuci tangan, karena ada air. Tidak mungkin saya tayamum, gitu kan? Di tanganku tidak ada. Sekarang saya cari, misalkan saya pukul ini ini meja. Ada tanah nggak? Ada tanah nggak? Ada debu nggak? Tidak, mana? Antum lihat, mana ada?
Saya kan semua langsung ini astagfirullah. Kalau semangatnya kita memberikan contoh sampai mau kasih paham antum. Ya ikhwan. Anda pukul sekarang. Baik. Saya mau tayamum sekarang. Pakai saya pukul meja ini. Baik. Atau di lantai itu. Baik. Ada tanah? Hah? Baik. Sekarang pertanyaannya saya, ya, apakah ketika saya tayamum ada harus debu di tanganku ataukah wajib ada debu ataukah tidak walaupun tidak ada debu? Ya, iya. Iya, ada debu. Sekarang tanganku ada debu nggak ini? Hah? Saya pukul sekarang. Saya mau tayamum, saya pukul di meja ini. Paham nggak? Atau saya pukul di lantai sekarang? Mana lantainya tuh? Ya. Apa? Sekarang saya pukul ini antum habis pel ini Baik, Anda pukul, Anda mau tayamum, saya pukul debu ini, tehel. Baik, baru saya, boleh nggak? Ada debu nggak tangan saya? Baik, bisa dipahami? Ada apa nggak ada? Nggak ada. Baik, ini pembahasannya. Isol turab itu dia pembahasannya. Apakah harus ada debu yang mengikut di tangan kita? Ya, wajib nggak harus ada debu di tangan kita tadi itu? Kita pindahkan isol ke anggota tubuh tadi. Baik, itu dia namanya isol. Kalau tidak ada debu, boleh nggak? Antum sudah pukul tidak ada debu di tangannya antum? Sampai sakit kepala nggak? Hah? Kalau antum paham, bilang paham dari tadi, sampai antum nggak ulang-ulangi. Karena kalau anda ajari anda kan beritahu sama antum. Anda semaksimal mungkin, anda usahakan antum paham. Ya, makanya kalau antum sudah paham, bilang paham. Jangan pasang muka-muka begini, bengong begini. Ya. Antum paham sampai saya juga? Sekarang pertanyaannya, nanti saya buatkan pertanyaan. Ada yang bertanya sama antum, Ustaz, ya, saya tayamum tapi tidak ada debu di tanganku. Baik? Ya, saya tayamum misalnya saya pukul di lantai, tak? Tidak ada debu. Sah nggak tayamum saya? Ataukah harus ada debunya? Itu jadi pembahasannya. Yogi, paham? Baik. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan iya, harus ada debu yang ikut. Ya, baru antum pindahkan, baru usap wajah antum. Kalau tidak ada debu, tidak sah. Paham? Imam Malik rahimahullah taala dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Ya, pokoknya antum sudah pukul ke apa? Ke soid. Ya, ada debu tidak ada debu, maka sudah boleh antum mengusap anggota tubuh antum tadi. Sudah paham sampai situ? Paham enggak? Baik. Wasabu bi khilafihim. Sebab perselisihan para ulama, ishtirakul ladzi fi harfin min, yaitu apa? Ishtirakul makna pada harful min. Ya. Yaitu apa tadi? Keanekaragaman makna. Saya mau tulis memang. Karena dari ini kemarin saya bingung tulisnya. Keberagaman makna. Tapi ini orang sulit paham kayaknya, enggak ya? Keberagaman makna dalam bahasa Arab, bahasa. Yaitu keberagaman makna pada huruf min. Betul? Fi qoulihi ta'ala famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ya, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan apa? Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw la mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah sa'idan thayyiba dengan menggunakan sa'id yang suci. Baik. Kemudian apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Perhatikan. Kemudian Allah mengatakan famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan juga tangan-tangan kalian dari dia, dari sa'id, minhu, dari situ lafaz min. Di situ sebabnya perselisihan para ulama. Karena minhu daripada sa'id. Sekarang ya, wadzalika di sini adalah sebabnya para ulama. Makna min di situ apa? Ya, wadzalika anna min, bahwasanya
huruf jar min qad taridu li tab'id, kadang-kadang datang maknanya untuk menunjukkan tab'id sebagian. Bisa dipahami situ? Wa qad taridu li tamyizil jinsi, ya, dan juga apa? Ya, kadang-kadang dia apa? Untuk menjelaskan, ya, untuk menandakan tentang apa? Membedakan jenis, li bayanil jins. Ya. Atau kadang juga li tabai, li apa? Ibtidaiyah. Ya, untuk permulaan, ya. Baik. Bisa paham enggak? Di sini hanya beliau mengatakan li bayanil tamyizil jins. Maksudnya li tamyizil jins itu apa? Li bayanil jins. Untuk menjelaskan jenis. Faman zahaba ila annaha huna li tab'id aujaba naqlat turabi ila a'dha'i tayammum. Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya min di situ adalah li tab'id, maka berarti wajib adanya turab adanya wajib memindahkan debu ke anggota badan yang kita usap ketika tayammum. Tapi karena di situ apa? Li tab'id. Baik. Kan Allah mengatakan, begitu kan? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian usaplah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu. Taib. Min di situ litabait, maksudnya dengan sebagian sa'id tadi. Berarti harus ada dia. Harus ada sa'id. Taib. Berarti sebagian daripada sa'id. Taib. Berarti harus ada sa'idnya. Harus ada apa? Sa'id itu kita katakan tadi turab. Harus ada at-turab. Paham sampai situ? Baik. Itu pendapatnya daripada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mana? Wa man ra'a annaha li tamyizil jins qala laisa naqlu wajiban. Ya. Dan ulama yang berpendapat bahwasannya min di situ bukan li tabaid tapi untuk li bayanil jins, maka memindahkan turab ke wajah ataupun ke tangan itu laisa wajiban, tidaklah wajib. Baik. Maksudnya apa? Perhatikan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan min di situ li bayanil jins. Jadi artinya kalau li bayanil jins, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita harus ada tanah yang dipindahkan ke anggota yang badan yang ditayamumkan. Jadi maknanya bagaimana? Baik, maknanya adalah apa? Ya, coba kita lihat ayatnya. Wa in kuntum mardan fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalian tayamum dengan sa'id yang suci. Baik. Kemudian kata Allah, ya, maka usaplah wajah-wajah kalian dan juga apa? Tangan-tangan kalian minhu, taib, daripada sa'id. Minhu daripada min libayanis itu min situ untuk menjelaskan. Taib, untuk apa? Berarti Allah mengatakan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dari sa'id. Yang diperintahkan adalah apa? Jenis daripada sa'id. Antum paham sampai sini? Jenis sa'id. Ataukah di situ juga sebagian ulama mengatakan apa? Ibtida. Ya. Bukan li tabi'id, tapi li bayanil jins. Kalau li bayanil jins berarti perintah di situ adalah usaplah wajah kalian daripada menggunakan jenis daripada as-sa'id. Baik, jenis daripada as-sa'id. Ataukah sebagian mengatakan ibtida. Baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dimulai daripada sa'id. Bisa dipahami? Itu kalau ibtida. Baik, sekarang ya ikhwan, di sini nanti pembahasannya. Boleh enggak sekarang pertanyaannya? Nanti di sini sebentar kita lanjutkan pembahasan para ulama. Boleh enggak kita tayamum tidak pakai anu? Kita pakainya batu. Baik, sekarang tayamum pakai tehel, pakai batu, baik, bukan pakai debu. Antum paham enggak? Enggak pakai debu. Sekarang objek yang kita pakaikan tayamum, apakah harus pakai debu ataukah tidak? Ini sini kesambungan pembahasan ini di sini. Tapi berarti kalau para ulama yang mengatakan ya tidak wajib min di situ adalah li bayanil jins atau lil ibtida, maka berarti Allah tidak memerintahkan di situ untuk memindah harusnya ada pemindahan turab ke anggota badan yang ditayamumkan. Hanya Allah menjelaskan bahwasanya kalau kita mau tayamum gunakan jenis daripada sa'id.
Atau kalau itu tidak, kalau kita mau tayamum dimulai dari menepukan di sa'id. Ada tanah tidak ada tanah, ada debu tidak ada debu, itu tidak ada perintah dalam hal itu tadi. Paham ke sampai situ? Antum paham, tapi antum masih bingung analisis sudah. Coba antum jelaskan. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali ini, misal tayamum dengan tadi batu, sedikit, tidak bisa. Selesaikan dulu sini. Yang ini yang tolong tanya dulu, nanti sebentar di situ kita jalan. Ya, berarti antum sekarang pertanyaannya berarti dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad berarti ketika kita tayamum harus ada debu yang mengikut di tangan. Paham? Bisa dipahami enggak? Baik. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ketika antum memukulkan tayamum, walaupun tidak ada debu yang mengikut di tangan, maka sudah antum boleh ataupun sah ketika antum mengusap apa? Mengusap anggota tubuh antum. Bisa dipahami enggak? Baik. Ya, nanti itu dulu antum. Masalah jenisnya sebentar, ini pembahasannya kita. Ya, antum tanyakan yang ini dulu, ya. Udah? Nah, sekarang pembahasannya para ulama nanti kita tepuk itu pakai apa? Lanjut, sudah sampai situ? Antum paham sampai situ enggak? Sudah ya? Wa Syafi'i innama rajjaha hamluhu ala tabi'id min jihati qiyasi tayammum ala wudu. Itu dia. Imam Syafi'i beliau mengatakan min di situ adalah tabi'id untuk apa? Untuk ya beliau merujukkan pendapat beliau itu dengan mengkiaskan tayammum terhadap apa? Terhadap wudu, ya. Betul? Ya. Bisa dipahami enggak? Hadis apa? Tayammum terhadap wudu. Ketika antum mengusap kepala, harus ada. Ketika kita diperintahkan mengusap kepala kan harus ada air kan? Walaupun betul harus ada air yang ya, kita harus basah tangan kita gitu loh. Dikiaskan juga dengan apa? Tayammum. Itu dia dalilnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Sudah? Lakin yu'aridu hadits Ammar mutaqaddim li'anna fihi. Tapi pendalilan tersebut, kias tersebut ditentang dengan dalil Ammar al-Mutaqaddim, hadis Ammar yang telah kita sebutkan. Kenapa? Dalam hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di situ disebutkan apa? Beliau mengatakan summa tanfukhu fiha. Kemudian kau tiup di tanganmu. Ya. Seandainya memang isolut turab itu adalah maksud diinginkan, maka seharusnya tidak usah dianukan, tidak usah disuruh tiup. Bukankah perintah meniup itu akan menghilangkan apa? Ya, debu dari tangan tadi. Maka kalau memang itu adalah untuk kami, biarkan semakin banyak debu berarti semakin bagus. Tapi Nabi meniupkan, bahkan zahirnya menunjukkan di situ tidak perlu apa? Dari zahir daripada perintah Nabi untuk memerintah untuk meniup, zahirnya dipahami berarti walaupun tidak ada debu di tangan, maka sah tayamumnya seseorang tadi. Sudah paham enggak? Dan juga wa tayammum Rasulullah SAW alal haid. Ya. Dan juga tayamumnya Nabi di atas tembok seperti hadis Abi Juhaim tadi. Ya. Nabi beliau mengatakan bahwasanya Nabi datang, ya. Itu hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah ada Nabi datang dari suatu tempat, kemudian ada orang yang memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum, gitu kan? Ya Rasulullah. Nabi setelah mendengarkan salamnya, karena beliau dalam keadaan tidak punya wudu, beliau tidak jawab salamnya dulu, tapi Nabi tayamum terlebih dahulu. Nabi tayamum di tembok, dia pakainya tembok. Nabi tayamum di tembok, kemudian setelah itu barulah Nabi memberikan salam. Nabi tayamum di tembok, tidak ada debu. Bisa dipahami enggak? Maka menunjukkan tidak wajibnya apa? Itu dalilnya daripada Malikiyah dan Hanafiyah. Kemudian wayan bagi anta alama annal ikhtilafa fi wujubi tartibi wa tayammum. Ini dia. Dan perlu antum mengetahui bahwasanya perbedaan para ulama berkaitan wajibnya tertib di tayammum, ya, wa wujubul faur, dan harusnya bersegera, gitu kan? Huwa bi ainihi ikhtilafun fi dzalika fil wudu. Itu sama perbedaan mereka dalam masalah wudu. Wa asbabul khilaf hunalika
huya asbabuhu fala ma'na li i'adatihi. Sebab khilafnya berkaitan masalah ini itu sama. Tapi perhatikan ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya berkaitan masalah apa? Ya berkaitan dengan masalah tayamum itu ada perbedaan hukum dengan wudu. Berkaitan mana boleh mana duluan, wajah ke baru tangan atau tangan dengan wajah. Baik. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan apa? Pertama kali famsahu biwujuhikum, usaplah wajah-wajah kalian, berarti dimulai dari wajah, dan juga tangan-tangan kalian, baru telapak tangan atau telapak tangan. Begitu juga Nabi dalam hadis apa? Ya, dalam hadis Ammar, ya, Nabi riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi mengusap dulu wajahnya baru telapak tangannya. Tapi dalam hadis Imam Muslim, ya, di situ Nabi mendahulukan, riwayatnya mendahulukan tangan dulu baru wajah. Ya. Jadi ada dua riwayat memang. Ya, kalau dalam hadis Ammar ada yang mendahulukan wajah baru tangan, baru ataukah kemudian tangan. Tapi ya itu menunjukkan bolehnya. Tapi sunnahnya adalah apa? Wajah dulu baru tangan. Baik, selesai. Ada lagi? Iya. Tidak semua mengamalkan semua dalil yang ada. Yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tangan dulu baru wajah itu untuk menjelaskan tentang perintah Allah, menunjukkan bahwasanya itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, ya, boleh seorang tayamum ketika dia mulai dari tangan dulu baru wajah. Sah, kita berbicara sah tayamumnya, ya. Ya, sah tayamumnya, ya. Tapi sunnahnya itu adalah apa? Wajah dulu baru tangan. Terakhir, fi ma tusna'u bihi hadhihi taharah. Dengan apa? Pada apa yang taharah ini digunakan dengannya. Maksudnya alatnya, apa objeknya. Mana dia? Wa fihi mas'alatun wahidah. Di situ ada satu masalah. Wa dzalika annahum ittafaqu ala jawaziha bi turabil harsi thayyib. Ya. Dan para ulama bahasanya apa? Sepakat bahwasanya bolehnya tayamum dengan menggunakan turabul harf at-thayyib yang suci. Turab al-harf. Al-harf itu tanah, turab, ya. Al-harf itu tanah yang dipakai untuk menanam. Itu tanah kebun lah. Al-harf itu apa? Zira', ya, perkebunan. Tanah yang dipakai turabnya, debunya itu, maka ya seperti kita ini sekarang, tanah kita di sini. Ini kan bisa dipakai menanam, bisa enggak? Bisa enggak dipakai menanam ini? Bisa, kan? Betul? Ya itu dia, maksudnya tanah begini dia. Ini semua tanah kita ini yang ada di ini sekarang kita ini, tanah kita yang di Indonesia ini, itu dia turabul harf. Ya, debu tanah. Karena kenapa? Semua tanah ini bisa dipakaikan menanam. Ya, karena kenapa? Ada tanah kalau di Arab itu antum tanahnya pasir, padang pasir, mana bisa tanam? Padang pasir, iya pasir di laut sana. Tapi itu bukan turabul harf. Perhatikan, pasir itu bukan turabul harf. Yang di sini ijma'nya para ulama adalah turabul harf. Turab, debu dari tanah yang dipakai menanam. Bukan debu dari pasir. Kan beda. Pasir itu dia, antum tanam apapun di pasir dia bisa tumbuh. Ya, kalau tanahnya kita pasir, debu-debu yang di sana itu masih tanah dia. Ya, tapi kalau pasir, antum tahu padang pasir, tahu nggak pasir? Padang pasir ya, antum lihat sejarah itu juga, terlalu juga antum padang pasir. Sudah? Tapi ya, itu sepakat para ulama. Ya, bahwasanya bolehnya apa? Tayamum menggunakan turabul harf. Sekali lagi debu tanah yang dipakai, ya tanah yang suci. Waqtalafu fi jawazi fi'liha bima ada turab min ajza'il ardi mutawallidati anha kal hijarati. Baik, itu dia. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya tayamum bima ada turab, dengan selain daripada turab, debu tanah tadi, ya, daripada bagian-bagian bumi al-mutawallidah anha, yang dilahirkan, yang muncul, yang apa? Yang bersumber darinya. Ya, contohnya hijarah, contohnya batu. Ya. Baik. Begitu juga apa? Fadhhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i la yajuzu tayammum, tidak boleh tayamum illa biturabil khalis, kecuali dengan turab yang khalis, murni. Baik. Dengan tanah, debu tanah itu. Batu tidak boleh. Bisa paham situ? Baik. Berarti al-khalis, pasir tidak boleh.
Karena turabul khalis itu cuma apa? Pada tanah. Kalau pasir, ya padang pasir sana, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada debu kan? Karena ada debu, tanah kan? Maka boleh. Boleh. Wa dhahaba Malikun, dan Imam Malik wa ashabu ila annahu yajuzu tayammum bi kulli ma sa'ida ala wajhil ardi min ajza'iha fil masyhuri anhu, ya. Baik. Dan berpendapat Imam Malik bahwasanya boleh bertayamum dengan semua ma sa'ada ala wajhil ard, apa yang muncul, ya. Baik, sa'ada itu zahara, yang nampak dari permukaan bumi, min ajza'iha, daripada bagian-bagian bumi, fil masyhuri anhu, menurut pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Contohnya al-hasa. Contohnya apa? Al-hasa apa hasa? Hah? Apa hasa? Hah? Kerikil, ya, batu-batuan. Taib. Warramal, dan juga apa? Pasir. Taib. Watturab, dan juga debu. Tapi perhatikan apa bedanya tanah tadi, tanah apa turabul turabul harth dengan turab. Antum tahu tapi perhatikan ada dia itu cuma debu saja. Paham enggak apa-apanya? Tapi cuma debu saja. Enggak tahu bagaimana ini gambarannya. Tapi bukan daripada sumbernya, bukan daripada tanah. Ya. Baik. Maka Imam Malik mengatakan boleh semuanya. Ya, dari batu kah, ataupun dari kerikil kah, ataupun dari apa lagi? Pasir, ya. Sudah paham? Wazada Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga sependapat dengan itu, ya. Imam Abu Hanifah mengatakan wa bi kulli ma yatawalladu minal ardi minal hijarati, ya. Dan semua benda dan semua apa yang tawallad, gitu, yang terlahirkan atau yang muncul daripada bumi, daripada batu, wan nura, wazarnih wal jis wal tin wal riham. Tapi ini semua nur itu dia batu kapur. Ya, sama jenisnya ini, sama juga wal jis wal tin, dan juga tanah liat. Tapi tin. Tapi kan tin itu tanah liat, enggak ada tanahnya dia. Enggak ada apa? Tidak ada debunya, betul kan? Dia tanah pas saja, tanah liat. Tapi begitu juga war riham, dan juga daripada apa? Batu marmer. Tapi dari batu pada batu marmer. Batu marmer kan mengkilat, betul kan? Tidak ada debunya. Marmer, dari marmer boleh, kata Imam Abu Hanifah. Sudah. Wa minhum man syarata, ya, ayyakuna turabu ala wajhil ardi wa humul jumhur. Taib. Dan di antara mereka ada yang mensyaratkan apa? Ya, ayyakuna turab itu ala wajhil ardi, ada di apa? Di permukaan bumi, dan itu adalah jumhur. Dan berkata Imam Ahmad, yatayammamu bi ghabari thawbi wal labadi, dan Imam Ahmad menambahkan dia, ya, Imam Ahmad mengatakan boleh untuk bertayamum dengan apa? Ghabaru thawb. Ini di baju antum itu apa? Ada debunya, ya, baju itu. Ghabar. Itu kalau antum pakai baju kan sudah lama, apalagi berjalan, banyak debu-debunya. Maka dari Imam Ahmad boleh antum ada ghabarnya bajunya antum itu, ya, debunya antum itu, antum boleh pakai tayamum. Baik. Begitu juga apa? Ya, wal libdi. Tapi libdi itu adalah ini dia lantai. Lantai. Ada debunya lantai. Debunya lantai, maka dia kata Imam Ahmad boleh untuk kita bertayamum. Tapi Imam Abu Hanifah, pokoknya semua apa yang ada di muka bumi, ya, dia pada boleh. Sudah sampai situ paham? Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Ishtiraku ismi sa'id fi lisanil Arab. Kenapa khilafnya para ulama? Yaitu apa tadi? Ya, keberagaman makna dalam bahasa Arab berkaitan dengan sa'id. Apa itu sa'id? Ya. Antum ya, apa itu? Apa itu as-sa'id? Ya. Di situlah. Ya, apa itu sa'id? Kan Allah mengatakan apa? Fatayammum sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan menggunakan sa'id. Apa itu sa'id? Ya, sa'id itu maknanya dalam bahasa Arab itu dia lafaz mustarak, ya. Fa innahu maratan yutlaqu ala turabil khalis, ya, kadang, ya, turab sa'id itu adalah digunakan, maknanya adalah apa? Debu yang murni. Dan juga
wa marratan yutlaqu ala jami'i ajza'il ardi dhahirah. Itu dia. Dan juga sa'id itu adalah dinamakan untuk apa? Semua bagian bumi yang nampak, yang apa? Yang begini apa yang di permukaan. Itu dia, sa'id, yang permukaan bumi. Semua apa yang ada di permukaan bumi itu dikatakan as-sa'id. Hatta anna Malikan wa ashabuhu, sampai-sampai karena dari sinilah karena sa'id itu dia apa? Mencakup semua maknanya adalah semua yang ada di permukaan bumi, itulah sa'id. Ada juga maknanya juga sa'id itu adalah debu yang khalis. Beliau mengatakan hatta anna Malikan, sampai-sampai Imam Malik dan sahabat-sahabatnya, ulama lagi hamalahum dalalatul istiqaq hadzal ism, membawa mereka karena penunjukan istiqaqul hadzal ism. Maksudnya istiqaqul hadzal ism, makna daripada sa'id tadi yang digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Ani as-sa'id, maksudnya adalah sa'id, maknanya itu adalah dia mencakup semua apa yang ada di muka bumi, annahu yujawwizu fi ihda riwayati anhum, mereka memperbolehkan dalam salah satu riwayat dari mereka at-tayammumu 'alal hashishi wa 'ala thalji, bolehnya bertayamum di atas rumput dan juga di atas apa salj. Apa salj? Salju. Apa salj? Di atas apa? Permukaan salju. Bukan air. Mana salju ya? Salju sebelum turunnya, sebelum dia mencair, dia salju. Hanya memang salju mengandung air, gitu kan? Tapi itu sampai dalam sebagian riwayat Imam Malik, saking karena apa? Pokoknya kan Allah mengatakan, al-sa'id. Sa'id itu mencakup semua apa yang ada di permukaan bumi, itu dikatakan sa'id. Termasuk rumput, dia ada nggak di permukaan bumi? Iya, ada di permukaan bumi. Berarti dia sa'id. Salju ada. Tapi beliau mengatakan, perhatikan, qalu li'annahu, mereka berdalil karena li'annahu yusamma sa'idan, karena semua tadi itu dikatakan sa'id. Karena makna sa'id apa? Ada yang yang ada di permukaan, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu dikatakan sa'id. Fi asli tasmiyah, pada asal penamaannya, ani min jihati su'udihi 'alal ard, maksudnya yang dimaksudkan adalah di sudut ditinjau daripada sudut pandang su'udihi, zuhurihi, nampaknya dia di muka bumi. Wa hadza dhaifun, tapi beliau mengatakan pendapat itu dhaif. Maksudnya pendapat yang mana? Yang Imam Malik yang mengatakan bolehnya tayamum di atas rumput, hashish dan juga salju, beliau mengatakan itu pendapat yang lemah. Sebab yang berikutnya, itlaqu ismil ardi fi jawazi tayammumi biha fi ba'di riwayatil haditsil masyhur, yaitu tentang penamaan, pemutlakan nama bumi, fi jawazi, pada pembolehan tayamum dengannya pada sebagian riwayat hadis yang masyhur, wa taqyidiha biturabi fi ba'diha, dan juga mentakyidnya dengan turab pada sebagian hadis yang lain. Dan itu adalah ucapan Nabi SAW, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Perhatikan, Nabi mengatakan bumi telah dijadikan bagiku sebagai masjid, tempat solat, dan juga tahur, sebagai pensuci. Di situ dikatakan ardu, dan sebagai bagian riwayatnya, di situ lafaznya apa? Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, wa fi ba'diha, pada sebagian riwayat lafaznya ju'ilat lil ardu masjidan wa ju'ilat li turbatuha tahuran. Itu dia. Yaitu dijadikan bumi itu masjid bagiku dan dijadikan debunya itu sebagai pensuci. Pada hadis yang lain dikatakan bumi itu pensuci. Tapi bagian hadis yang lain mengatakan debunya sebagai pensuci. Sebab inilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dari mana itu? Wa qad ikhtalafa ahlul kalami al-fiqhi hal yaqtadi bil mutlaqi 'ala al-muqayyad atau bil muqayyad 'ala al-mutlaq. Ini kembali kepada pembahasan ilmu usul fikih. Hal yuhmalu al-mutlaq 'ala mutlaq 'ala al-muqayyad atau la yuhmal? Paham? Apakah mutlak hadis yang dalil yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad ataukah tidak? Maka beliau mengatakan, mana dia tadi terus?
Baik. Wal masyhur indahum, dan yang masyhur di antara para ulama bahwasanya apa? Annahu yuqda bil muqayyad 'alal mutlaq wa fihi nadharun. Bahwasanya yuqda bil muqayyad 'alal mutlaq, maksudnya apa? Ya, hadis yang muqayyad, hadis mutlak, ya, yuqda bil muqayyad, dijadikan hakim dengan hadis muqayyad terhadap mutlak. Maksudnya apa? Mutlak hadis mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Kalau ada hadis yang sifatnya mutlak, kemudian apa? Ya, ada hadis yang sifatnya muqayyad, maka hadis yang mutlak itu dibawa pemahamannya kepada hadis yang muqayyad. Contohnya perhatikan. Bumi di situ kan Nabi kan mengatakan, "Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura." Saya dijadikan bumi. Bumi, betul kan? Itu kan mutlak, bumi. Bumi itu banyak cakupannya. Betul? Ada debu, ada ini, batu, ada ini, dan ada benda-benda yang lainnya. Itu mutlak. Kemudian datang hadis yang lainnya, yaitu hadis yang muqayyad. Nabi mengatakan di situ apa? Dijadikan apa? Ya. Bumi itu ya masjid bagiku, wa ju'ilat liturbatuha, dan juga dijadikan bagi tanahnya buat saya. Itu muqayyad. Diikat dengan tanah. Tadi mutlak bumi. Tadi kalau berarti bumi, semua bumi, bisa batu, tapi di situ ada hadis yang muqayyad, yaitu Nabi mengatakan dan dijadikan debunya bumi itu apa? Sebagai pensuci. Maka di sinilah terjadi khilafnya para ulama. Bisa dipahami enggak? Maka dipahami bagaimana? Maksud bumi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Maksudnya adalah turab. Ya, dia mutlak tapi ada muqayyadnya, ada pengikatnya, yaitu turab. Berarti maksud bumi di situ adalah apa? Adalah turab. Dari mana antum pahami turabnya? Ada hadis yang mengikat dia. Maksud daripada bumi tadi itu, yaitu turab. Bisa pahami? Kemudian beliau wa hadza fihi nadhrun. Mana beliau mengatakan? Wa fihi nadhrun. Ini tentunya memang ada khilaf para ulama. Apakah ya al-muqayyad yuhmal apakah al-mutlaq yuhmal al-muqayyad ataukah tidak? Ya, di situ memang ada khilaf di antara para ulama. Dan beliau mengatakan wa madhhab Abu Ibnu Hazm an yuqdal bil mutlaqi 'alal muqayyad. Kalau Imam Ibnu Hazm terbalik. Ya, mutlak itu itu menjadi apa? Patokan untuk muqayyad. Maksudnya tidak, ya, mutlak itu tidak dibawa kepada pemahaman hadis yang muqayyad. Udah sampai situ ya. Li'annal mutlak, kenapa? Ya. Maksudnya kalau ada hadis mutlak, ada hadis muqayyad, seperti ini, maka Imam Ibnu Hazm mengatakan tidak, mutlak tetap sendiri dia. Dia jadi apa? Ya. Mutlak itu dia tidak dibawa kepada mutlak tidak dibawa kepada muqayyad. Karena kenapa? Karena pada hadis mutlak itu, dalil mutlak itu ada ziyadatun makna, ada tambahan makna yang tidak didapatkan daripada apa? Daripada muqayyad. Ya, ini tentunya pembahasan usul ya, antum belum sampai semua di sini. Faman kana ra'yuhu al-qada'u bil muqayyad, maka beliau mengatakan barang siapa pendapat para ulama bahwasanya apa? Ya, al-qada'u bil muqayyad, bahwasanya mutlak itu ya dibawa kepada muqayyad. Ya. Wa hamala ismu sa'id thayyib ala turab, dan membawakan makna ya, nama ismu thayyib sa'id thayyib itu adalah turab, pada tanah. Maka lam yajuz tayammum illa biturab, maka tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah. Sudah paham sampai sini ya? Karena kenapa? Ya. Hadis bumi tadi itu diikat dengan tanah, karena Nabi mengatakan bahwasanya dan dijadikan bumi tersebut tanahnya sebagai pensuci. Berarti tanah, bukan bumi semuanya. Ya. Dan as-sa'id dalam ayat tersebut maknanya adalah at-turabut thayyib, yaitu debu ataupun tanah. Maka tidak boleh bertayamum dengan menggunakan selain tanah ataupun debu. Wa man qada bil mutlaqi 'alal muqayyad, dan barang siapa yang apa? Ya, berpatokan bahwasanya mutlak itu dia ya apa? Ya. Muqayyad dibawa kepada mutlak, dan memahami isim sa'id dalam ayat tersebut adalah semua apa yang ada di muka bumi atau daripada bagian-bagian bumi, maka bolehnya bertayamum dengan apa? Romel, pasir, ataupun juga dengan kerikil. Wa amma ijazatu tayammum bima yatawalladu minha fa dhaifun. Ya, adapun pembolehan tayamum dengan apa yang ya muncul
daripada bumi, maka itu adalah dhaif. Maksudnya itu seperti hasyis tadi, rumput, ya, ataupun apa, es, ya, salju maksudnya, maka itu adalah sangat lemah. Idz kana la yatanawwalu ismus sa'id, karena taib hasyis tersebut atau taib, ya, hasyis itu ataupun ini apa namanya, salj itu tidak masuk dalam penamaan as-sa'id. Fa inna a'amma dalalati ismi sa'id, karena paling umumnya penunjukan penamaan sa'id itu an yadulla ala ma tadullu alaihil apa di sini antum? Ma tadullu alaihi al-ardu, la an yadulla alal zarnikh wan nura wala ala thalji wal hashish wallahu al-muwaffiq lis-shawab. Karena apa? Ya, beliau mengatakan karena ya, mana penunjukan sa'id itu hanya menunjukkan terhadap apa? Yang menunjukkan terhadap bumi saja. Maksudnya yang bersatu bumi, seperti kalau kita katakan seperti batu, tapi dia kan masuk bagian daripada bumi. Ya, itu kata beliau, ya. Ya, dan apa? Mana dia tadinya? La an yadulla ala zarnikh wan nura, dan tidaklah bumi itu menunjukkan pada makna tadi kapur. Kapur itu menunjukkan makna bumi itu sekarang. Kapur, tanah kapur, paham enggak kapur? Antum tahu enggak kapur? Kapur. Antum jangan pakai kapur tulis, bukan itu. Kapur itu yang dari tanah, yang dari bumi itu loh. Kan ada tanah kapur kan? Baik. Maka apakah itu dikatakan itu? Bukan kapur tulis. Ya. Kapur yang muncul dari tanah, dari bumi. Jadi beliau mengatakan bahwasanya itu tidak menunjukkan apa? Menunjukkan mana bumi katanya. Baik. Begitu juga nur, sama dengan jenis kapur itu. Wala ala thalji wal hashish wallahu muwaffiq lis-shawab. Wal ishtirakul ladzi fi ismi taib aidan min ahadi dawa'ib al-khilaf. Dan begitu juga ya keberagaman makna pada penamaan sa'id juga itu merupakan salah satu dawa'i, faktor adanya perselisihan. Tapi maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala, di situ kita sudah sebutkan pendapat-pendapat para ulama kita, yang kita simpulkan bahwasanya ada beberapa pendapat dari para ulama. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tayamum harus menggunakan turabul khalis, yaitu debu yang murni, debu yang berasal daripada tanah. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala mengatakan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka beliau mengatakan bolehnya dengan apa? Selain daripada debu, daripada apa yang muncul di muka bumi, contohnya apa? Contohnya pasir, ya, ataupun juga bilot, ya, lantai atau marmer, batu, kerikil dan lain-lain sebagainya. Pokoknya apa yang ada di muka bumi maka dibolehkan. Ya. Begitu juga dengan batu kapur atau apa, yang walaupun dia situ bukan tanah. Karena kenapa? Karena alasannya karena Allah memerintahkan kita untuk bertayamum menggunakan sa'id, dan sa'id itu dalam bahasa Arab juga maknanya adalah apa? Ma zahara fil ard, ya, atau al ard, yaitu apa yang muncul di muka bumi, ya, apa yang ada di permukaan bumi. Ya. Perhatikan ya, sekarang kita lihat bagaimana jumhur ulama tadi masalah dalil takyid. Perhatikan Imam Abu Hanifah, ya kan, ini kan tadi hamlul muqayyad ala al-mutlaq alal muqayyad. Imam Abu Hanifah mengatakan juga seperti itu, ya. Begitu juga apa? Imam Malik. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak menggunakan dalil tersebut karena kenapa? Perhatikan, karena kenapa? Beliau berpegang dengan ayat as-sa'id. Hadis tersebut, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadisul ahad. Sementara ayat mengatakan as-sa'id, jadi tidak bisa dibawa karena nanti jadi nasakh. Paham kan? Karena ayat mengatakan as-sa'id. As-sa'id itu apa? Mencakup seluruh permukaan bumi. Kemudian hadis Nabi yang mengatakan, ya, telah dijadikan bumi itu tanahnya buat saya sebagai pensuci. Ini hadisul ahad. Imam Abu Hanifah menolak, maka tidak bisa dibawa. Bisa dipahami sampai situ? Bagaimana dengan Imam Malik rahimahullahu taala, ya? Bagaimana dengan apa? Imam Malik rahimahullahu taala. Perhatikan ya, saya bacakan juga, ya. Yang berpendapat bahwasanya apa, ya? Saya bacakan dari adik-adiknya. Berkaitan dengan masalah apakah bolehnya menggunakan selain daripada tanah atau debu untuk tayamum.
Ya, kita nukilkan, saya ambil daripada kitab Minhatul A'lam, ya. Sini muallif mengatakan la yushtaratu biturab, tidak disyaratkan menggunakan dengan tanah. Bal yajuzu tayammum ala kulli ma tasa'ada ala wajhil ard. Maka tapi boleh untuk apa? Bertayamum dengan semua apa yang ada di permukaan bumi. Taib ya. Min turabin aw ramalin aw hijarah. Daripada tanah kah, debu kah, ataupun pasir kah, ataupun dengan batu. Wa hadza huwal muradu biqauli ta'ala sa'idan thayyiba. Dan inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah dengan sa'id thayyiba, karena sa'id itu adalah apa yang ada di permukaan bumi, ya. Taib ai wajhan minal ardi zuhuran, yaitu ya apa yang ada di muka bumi. Qala taib. Kemudian beliau menukilkan ya ucapan daripada beliau mengatakan waqtara hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syaukani. Dan ini adalah pilihan daripada Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, mengatakan boleh selain daripada tanah. Taib ya. Wa qalu, ya perhatikan mana dia. Mana sudah sampai situ? Taib, ya. Di sini beliau mengatakan hamdul mutlak alal muqayyad, ya. Amal qaulu bi takhsisil hadis fa huwa mardudun li amrayn. Adapun ucapan yang mengatakan bahwasanya hadis yang Nabi jilal ardu itu am ataupun dia muqayyad, dia mutlak kemudian ditakkid, maka itu bisa terbantahkan, ya. Bahwasanya anna turbata fardun min afradil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, ya, bahwasanya dijadikan bumi tersebut tanahnya sebagai pensuci, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu, Nabi cuma menyebutkan salah satu bagian saja, ya. Boleh paham? Cuma menyelesaikan salah satu bagian yang digunakan untuk bersuci daripada bumi, yaitu turabnya. Bisa dipahami enggak? Ya. Dan hadis yang ini tidak bisa mengikat hadis yang sebelumnya yang mutlak tadi, ya. Tidak bisa mengikat hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang mutlak. Kenapa tidak bisa? Ya. Karena alasannya, ya, dzikru ba'di afradil am bi hukmil am la yakunu mukhassasan. Perhatikan kaidahnya apa? Menyebutkan sebagian afradul am, bagian daripada yang umum, ya, pada hukum am itu bukanlah masuk dalam pembahasan taksis atau takyid. Contohnya begini, Nabi kan tadi mengatakan, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Am kan, dijadikan bumi itu sebagai pensuci bagiku. Kemudian datang hadis Nabi mengatakan dijadikan bumi itu sucinya tanahnya sebagai pensuci. Tapi ini kan Nabi menyebutkan sebagian daripada bagian yang am tadi, yang umum tadi atau yang mutlak tadi, pada hukum yang satu hukumnya apa? Pensuci, ya. Dan ketika disebutkan, ya, bagian daripada yang am pada hukum yang am, maka itu bukan taksis ataupun bukan takyid. Contohnya seperti begini, ya. Ya, kecuali pada hukum yang berbeda. Contohnya seperti begini. Misalkan saya mengatakan, ya, akrim at-talabah, wa akrim zaidan. Saya mengatakan akrim at-talabah wa akrim zaidan. Muliakan para santri dan muliakan Zaid. Zaid itu salah satu santri, ya. Baik, bisa dipahami enggak? Maka perhatikan, ketika saya mengatakan muliakan para santri dan juga muliakan Zaid, Zaid salah satu daripada santri tadi, apakah di situ saya mengkhususkan Zaid untuk pemuliaan daripada yang lainnya ataukah tidak? Tidak ada pengkhususan situ, betul kan? Maksudnya apa? Saya muliakan seluruh para santri dan juga saya sebutkan Zaid di situ. Zaid itu bukan berarti hanya Zaid saja yang dimuliakan. Bisa dipahami? Karena kenapa? Di sini tadi antara Zaid itu bagian daripada santri, dan hukumnya, penyebutan hukum berkaitan dengan Zaid sama dengan santri. Apa ya hukumnya? Muliakan. Maka itu bukan taksis. Berbeda kalau hukumnya berbeda. Contohnya saya mengatakan seperti begini, ya. Mengatakan akrim at-talaba, ya. Kemudian saya mengatakan la takrim Muhammadan.
muliakan para santri, kemudian saya mengatakan jangan muliakan Muhammad. Muhammad salah satu santri. Baik, maka berarti di situ apa? Ada takhsis ataupun takyid. Karena kita menyebutkan afrod, ya, person daripada lafaz umum tadi itu pada hukum yang berbeda dengan hukum am tadi. Baik, ini pembahasan usul sebenarnya ya. Antum apa nanti insyaallah kita selesaikan pada pembahasan. Baik, tidak bisa. Makanya mengatakan di sini lafaznya muqayyad dibawa kepada mutlak itu tidak tepat. Iya. Karena kenapa? Tidak terpenuhi syarat. Tidak terpenuhi syarat untuk membawa lafaz apa? Muqayyad lafaz mutlak kepada lafaz mutlak kepada muqayyad. Ya, tapi berarti apa? Ya. Nah. Baik. Sudah? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau tanyakan?